Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Kartika, mahasiswi UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bersama rekan saya Lia Puspita. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan dan masalah dasar ekonomi. Nah, sebelum kita membahas tentang tujuan dan masalah dasar ekonomi, kita harus tahu dulu nih, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan sehingga kita harus menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan itu disebut ilmu ekonomi. Misalnya nih, kita punya uang 100.000. Kita lebih memilih membeli baju baru atau buku. Berhubung kita besok akan sekolah, jadi kita akan membeli buku. Pilihan kita tersebut disebut dengan ilmu ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari ilmu ekonomi Islam tersebut. Salah satu tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia termasuk di dalamnya sandang, pangan, dan papan. Kita sebagai manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan kita. Yang kedua yaitu memastikan kesejahteraan atau kesetaraan sesama, yang dimana kita memiliki kesetaraan yang sama dalam melaksanakan muamalah dalam ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu mencegah pemusatan kekayaan. Poin yang ketiga ini hampir sama dengan poin yang kedua. Kita tidak boleh hanya memusatkan kekayaan kepada orang kaya saja. Oleh sebab itu, Islam menerapkan ada yang namanya zakat. Yang keempat yaitu memastikan nilai-nilai moral kebebasan dalam bermuamalah. Kita dibebaskan atau disamaratakan dalam bermuamalah, tetapi harus mengikuti nilai-nilai moral yang ada. Dan yang kelima yaitu memastikan stabilitas ekonomi. Jika poin pertama, kedua, dan tiga, dan keempat terlaksana dengan baik, maka stabilitas ekonomi akan terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu masalah dasar ekonomi Islam. Salah satu masalah dasar ekonomi Islam yang menjadi masalah terbesar sekarang ini yaitu scarcity atau kelangkaan. Apa sih scarcity atau kelangkaan itu? Scarcity atau kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Di sini kita harus garis bawahi ada dua hal yang paling penting, yaitu sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sumber dayanya terbatas, kebutuhannya tidak terbatas. Akhirnya apa? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Padahal yang namanya kebutuhan pasti harus tetap dipenuhi. Hal inilah yang memicu terjadinya pilihan-pilihan ekonomi dan tindakan-tindakan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu tanah. Tanah adalah sumber daya ekonomi yang relatif bentuknya tetap. Sedangkan kebutuhan akan tanah akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya waktu. Contohnya saja di kota Jakarta, tanah sekarang sudah banyak dijadikan sebagai industri, jalan, dan lain sebagainya, sehingga tidak adanya lagi akses atau tempat anak-anak untuk bermain, sehingga anak banyak menggunakan jalan raya untuk tempat bermain. Dari kelangkaan tersebut, setidaknya ada 6 faktor penyebab kelangkaan atau scarcity. Salah satunya yaitu faktor penyebabnya keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Akan tetapi, akibat keserakahan dari manusia dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia tadi yang tidak terbatas, maka
akan semakin menipislah sumber daya alam. Yang kedua yaitu perbedaan letak geografis. Ada sebagian wilayah yang letak tanahnya itu subur dan ada sebagian tanah yang gersang. Jadi letak geografis ini adalah salah satu penyebab kelangkaan dikarenakan menyebarnya atau tidak meratanya sumber daya alam yang ada. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Menurut Thomas Robert Malthus, pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris, pertumbuhan laju penduduk lebih tinggi dibandingkan produksi dari sumber daya alam yang ada, sehingga pertumbuhan laju penduduk terus meningkat tanpa adanya diikuti produksi sumber daya alam yang ada. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Keempat yaitu rendahnya kemampuan produksi. Sumber manusia yang ada tidak mampu mengolah sumber daya alam yang ada, sehingga terjadilah impor, yang dimana salah satu contohnya impor beras. Dan yang kelima yaitu lambatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak mampu menyaingi bagaimana antara perkembangan teknologi tersebut dengan produksi yang akan diproduksi, sehingga sumber daya alam tersebut lambat untuk diproduksi. Dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam. Dan selanjutnya yaitu apa saja sih jenis-jenis kelangkaan? Salah satu jenis-jenis kelangkaan yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya kewirausahaan. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi jika terjadinya kelangkaan ini? Apakah yang dapat kita lakukan? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah untuk mengatasi kelangkaan yaitu menyusun skala prioritas, yang dimana ada tingkat urgensi. Tingkat urgensi di sini kita harus mempertimbangkan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Kita harus lebih mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan kita, sehingga kita dapat mencegah kelangkaan tersebut. Pertimbangan yang kedua yaitu kesempatan yang dimiliki. Jika pada kesempatan tersebut adalah kita perlukan untuk pada saat itu juga, misalnya pada contohnya kesehatan, kita harus mendahulukannya. Pertimbangan yang ketiga yaitu kita harus mempertimbangkan untuk ke masa depan, apakah yang kita butuhkan ini akan berguna lagi ke masa depan atau tidak, sehingga kita tidak bisa memiliki kedua-duanya. Kita harus memilih salah satunya. Yang terakhir yaitu pertimbangan, kita harus melihat kemampuan diri kita, apakah diri kita ini mampu untuk menerimanya atau tidak. Kita juga akan membahas masalah scarcity atau kelangkaan ini berdasarkan perspektif Islam yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Lia Puspita. Lanjutkan materi mengenai masalah dasar berdasarkan perspektif Islam, falah, dan juga maslahat. Perspektif Islam atas konsep scarcity. Menurut Islam, masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material atau oleh kebutuhan maupun terbatasnya kekayaan alam. Memang benar bahwa sumber-sumber produksi terbatas, sementara kebutuhan manusia banyak dan beragam. Nah, yang dimaksud dengan scarcity dalam konsep ekonomi adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak terjadinya kelangkaan juga dapat mempengaruhi suatu bisnis yang sedang berjalan, karena dengan meningkatnya permintaan tetapi tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya membuat suatu bisnis mengalami keterbatasan dalam memproduksi. Kesejahteraan maslahah dan falah. Secara sederhana, maslahah dapat kita artikan sebagai segala bentuk keadaan, baik itu material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dapat kita simpulkan bahwa maslahah adalah memelihara tujuan syarak dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahah dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat.
Yang kedua, menghindarkan kemudaratan atau bahaya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, fala. Fala merupakan kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah fala diambil dari kata-kata Al-Quran yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam ekonomi, fala memiliki beberapa macam diantaranya, yaitu fala sebagai tujuan hidup merupakan suatu tujuan yang diinginkan semua manusia untuk kesuksesan yang ingin diraih dalam pekerjaan. Yang kedua, faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan. Yang ketiga, faktor sosial, adanya persaudaraan dan hubungan antar personal yang harmonis. Jadi, dapat kita simpulkan, maslahat dan fala sangat erat hubungannya. Maslahat yaitu memelihara tujuan sara untuk meraih manfaat, sedangkan fala keinginan untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua. Kami mengucapkan maaf jika kami memiliki kesalahan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.